Nah, kita akan mempelajari ada beberapa macam gerakan sel berupa pergerakan sel atau daerah-daerah calon organ embrio yang terjadi pada proses gastrulasi, di mana bertujuan untuk memetakan lokasi topografis dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rangka membentuk struktur gastrula. Yang pertama adalah proliferasi, di mana proliferasi ini merupakan salah satu pergerakan dalam rangka peningkatan jumlah sel sebagai hasil dari proses pembelahan sel. Yang kedua adalah gerakan epiboli, di mana pergerakan sel ini menipiskan bentuk-bentuk selnya menyeberangi permukaan luar untuk menjadi suatu unit, dan ini terjadi pada permukaan gastrula. Dapat meliputi perpindahan ataupun perluasan bagian epidermal ataupun neuroektodermal. Yang selanjutnya adalah pergerakan involusi, di mana dapat berupa pergerakan lapisan sel yang membelok ke dalam lalu membentang ke bagian permukaan internal berupa sejumlah sel dan dia bergerak masuk ke dalam gastrula. Selanjutnya adalah pergerakan invaginasi dan evaginasi. Berdasarkan bahasanya, invaginasi merupakan pergerakan lapisan sel bagian luar yang melipat ke dalam. Dan peristiwa ini bisa ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif ia tenggelam dan akhirnya membentuk dinding rongga gastrosol. Sedangkan pada evaginasi, arah pergerakan lapisan selnya itu keluar. Baik, gerakan morfogenetik yang selanjutnya yaitu ada migrasi konvergen. Nah, migrasi konvergen ini merupakan pergerakan sel dari berbagai arah menuju ke satu titik yang sama. Divergensi merupakan gerakan sel-sel memancar atau tersebar, yang merupakan ini adalah kebalikan dari konvergensi. Contohnya adalah gerakan sel mesenkim ke arah dua sisi lateral embrio saat pembentukan sayap mesoderm pada proses gastrulasi aves dan mamalia. Bisa dilihat. Ingresi, yaitu pergerakan sel individu dari permukaan ke anterior embrio secara terpisah menjadi sel mesenkim. Delaminasi, yaitu proses membelahnya satu lembaran atau lapisan menjadi dua. Contohnya terjadi pada mamalia dan hipoblas burung. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses gastrulasi pada asterias. Nah, namun sebelum kita membahas proses gastrulasi pada asterias, perlu diingat bahwa asterias ini memiliki tipe telur isolesital, yang mana telurnya memiliki jumlah yolk yang sedikit tetapi merata. Nah, asterias ini juga memiliki tipe blastula, yaitu celloblastula lapis tunggal. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana sih proses gastrulasi pada asterias ini. Nah, tahap pertama, karena proses pembelahan pada kutub animal lebih banyak daripada pada kutub vegetatif, maka terjadilah gerakan epiboli yang menyebabkan kutub vegetatif mengalami pendataran. Nah, pendataran ini merupakan tanda awal dari proses gastrulasi pada asterias. Setelah kutub vegetatif mengalami pendataran, kemudian terjadilah invaginasi atau pelekukan ke arah dalam di bagian kutub vegetatif. Hal ini menyebabkan lapisan ektoderm dan endoderm dapat terbentuk. Invaginasi juga menyebabkan terbentuknya lapisan sel bagian dalam yang disebut dengan hipoblas dan lapisan sel bagian luar yang disebut dengan epiblas. Tahap invaginasi ini bersamaan dengan tahap involusi mesoderm dan involusi endoderm. Pelekukan endoderm ini mengakibatkan terbentuknya suatu rongga yang disebut sebagai rongga bakal gastrosol atau bakal arkenteron.
Tahap akhir pada gastrulasi asterias ditandai dengan semakin memanjangnya arkenteron dan terbentuknya suatu vesikula arkenteron, kemudian terdapat blastoporus yang berfungsi sebagai lubang penghubung antara bagian luar dan bagian dalam. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan tahapan gastrulasi pada asterias ini. Yang pertama, terjadi gerakan epiboli yang menyebabkan terjadinya pendataran pada kutub vegetatif. Kemudian terjadi invaginasi di kutub vegetatif. Kemudian terjadi involusi pada mesoderm dan endoderm. Dan yang terakhir terjadi migrasi di bagian bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Nah, selanjutnya ini merupakan tayangan yang menggambarkan proses gastrulasi pada asterias SP. Yuk kita simak videonya. Gastrulasi pada amfibi. Yolk banyak terdapat di kutub vegetatif. Gastrulasi pada amfibi, pertama, sel mikromar dan makromar akan terus membelah. Sel mikromar lebih cepat membelah karena tidak mengandung yolk, sehingga terjadi gerakan epiboli atau migrasi dari kutub anima ke batas kutub vegetatif makromar. Kemudian terbentuk identasi pada batas mikromar dan makromar yang terjadi parobekan pada daerah perbatasannya, sehingga sel mikromar akan bermigrasi konvergen atau membusat ke dalam parobekan tersebut. Setelah itu, sel akan mengalami gerakan involusi atau melentik dan invaginasi atau melekuk masuk ke arah dalam. Lalu sel akan bermigrasi divergen atau menyebar dan mendesak yolk. Setelah itu, terakhir terbentuk rongga gastrosol atau arsentron yang terbentuk dari mesoderm. Karena yolk terdesak, maka sebagian yolk akan muncul keluar atau evaginasi yolk fluid. Berikut proses gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada aves. Ciri utama dari gastrulasi aves adanya daerah unsur primitif atau primitive streak. Daerah ini mula-mula tampak sebagai suatu penebalan pada bagian tengah dari zona pellucida. Bagian penebalan menyempit lalu bergerak ke anterior dan mengarut membentuk suatu parit yang disebut daerah unsur primitif. Lekukannya disebut lekukan primitif dan berperan sebagai blastoporus. Pada ujung agarior terjadi penebalan yang disebut novus Hansen. Gastrulasi pada aves dilaksanakan oleh sel-sel yang bergerak secara mandiri dari luar masuk ke dalam embrio. Gastrulasi pada aves tidak membentuk arsentrod sejati. Sel-sel yang pertama bermigrasi melalui daerah unsur primitif adalah sel yang akan menjadi endoderm. Sel-sel ini bergerak ke anterior bergabung dengan hipoblas. Sel-sel ini tetap berada di antara Gastrula pada mamalia. Gastrula pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam atau inner cell mass yang semakin lama semakin membesar dan disebut rongga amnion. Gastrula pada mamalia terjadi dari blastokista yang terdiri atas tropoblas dan massa sel dalam yang merupakan bakal tumbuh embrio. Pemisahan pertama dari sel-sel pada massa sel dalam adalah untuk pembentukan hipoblas yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm kantung yolk. Sisa dari massa sel dalam yang terletak di atas hipoblas berbentuk suatu keping, disebut keping embrio, terdiri atas epiblas.
Epiblast memisahkan diri dengan membentuk suatu rongga yang disebut amnion dari epiblast embrio. Setelah batas amnion terbentuk dengan sempurna, rongganya akan terisi dengan cairan amnion. Epiblast mengandung semua bahan untuk pembentukan tubuhnya. Sambil epiblast bergastrulasi, sel-sel ekstra embrio mulai membentuk jaringan khusus agar embrio dapat hidup di dalam uterus induk. Sel-sel trofoblast membentuk suatu populasi sel dan membentuk sitotrofoblast dan sinsitotrofoblast. Sinsitotrofoblast memasuki permukaan uterus sehingga embrio tertanam di dalam uterus. Uterus sebaliknya membentuk banyak pembuluh darah yang berhubungan dengan sinsitotrofoblast. Lalu, mesoderm meluas keluar dari embrio yang menjadi pembuluh darah untuk mengantar makanan dari induk ke embrio. Pembuluh ini merupakan darah dari tali pusat dan berada pada tangkai penyokong. Jaringan trofoblast dengan mesoderm yang mengandung pembuluh darah disebut korion, dan peleburan korion dengan dinding uterus membentuk plasenta.